Di sebuah hutan bambu yang damai, tinggal seekor panda bernama Pando. Pando suka tidur, makan bambu, dan tidur lagi. Saat teman-temannya bermain dan belajar, Pando malah memilih rebahan di bawah pohon sambil mengunyah bambu. "Aku capek, nanti aja mainnya," kata Pando hampir setiap hari. Teman-temannya pun mulai khawatir. Mereka ingin Pando jadi lebih aktif dan semangat. Suatu malam, Pando bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, muncul seekor burung hantu bijak bernama Tula. "Pando, jika kau terus malas, kau akan kehilangan kekuatan istimewamu sebagai panda penjaga hutan," kata Tula dengan mata bersinar. Pando terbangun dengan keringat dingin. Apa maksudnya kekuatan istimewa? Keesokan harinya, Pando menemukan sepucuk surat dari burung hantu Tula. "Jika kau ingin tahu kekuatanmu yang sebenarnya, ikuti petunjuk ini dan kalahkan monster malas di Bukit Keluh." Pando ragu, "Tapi aku malas jalan jauh." Tiba-tiba datang temannya, monyet lucu bernama Miko, yang berseru, "Ayo, Pando, aku temani kamu." Pando dan Miko memulai perjalanan mereka. Di sepanjang jalan, Pando sering berhenti karena capek atau ngantuk. Tapi Miko selalu menyemangatinya. "Kamu bisa, Pando, sedikit lagi," kata Miko sambil tersenyum. Pando mulai merasa lebih kuat. Setiap langkah membuatnya makin berani dan sedikit demi sedikit, rasa malasnya berkurang. Akhirnya mereka sampai di Bukit Keluh. Di puncaknya berdiri monster malas, sosok besar berbentuk awan gelap yang terus berbisik. "Tidur saja, nggak usah capek-capek." Tapi Pando sudah berubah. Ia berteriak, "Tidak, aku mau berubah jadi panda hebat." Dengan bantuan semangat dari Miko dan keberaniannya sendiri, Pando melompat dan meniup angin kuat dari tubuhnya. Ternyata itu kekuatan istimewanya. Monster malas pun menghilang. Sejak saat itu, Pando jadi lebih rajin. Ia bangun pagi, membantu membersihkan hutan, bahkan ikut lomba lari. Teman-temannya kagum, dan burung hantu Tula pun muncul kembali. "Kamu sudah menemukan kekuatanmu, Pando. Bukan karena kamu panda, tapi karena kamu berani melawan rasa malas." Pando tersenyum lebar. "Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku siap untuk petualangan selanjutnya." Setelah mengalahkan monster malas, Pando menjadi lebih aktif dan banyak membantu di hutan. Suatu pagi, burung hantu Tula datang membawa kabar penting. "Pando," kata Tula, "hutan bambu butuh pemimpin baru. Dan aku percaya, kamu yang paling cocok." Pando terkejut. "Aku jadi pemimpin?" "Ya, tapi sebelum itu, kamu harus menyelesaikan 3 ujian kepemimpinan." Ujian pertama dimulai. Pando harus memimpin rapat hewan dan mendengarkan masalah mereka. Tapi suara para hewan bercampur aduk. Tupai marah karena pohonnya dipotong, kelinci protes karena wortelnya dicuri. Awalnya, Pando bingung, tapi ia mengingat ajaran Miko, pemimpin harus tenang dan mendengar dengan hati. Dengan sabar, Pando mendengarkan satu persatu dan mencatat semua masalah. Semua hewan pun merasa dihargai. Ujian kedua adalah menghadapi bahaya. Seekor harimau lapar datang ke hutan dan membuat semua hewan ketakutan. Pando tidak lari. Ia mendekati harimau dengan tenang dan menawarkan makanan bambu spesial dari ladangnya. "Jika kamu butuh bantuan, kami bisa bantu, asal kamu tidak mengganggu kami." Harimau pun tersentuh dan setuju untuk tinggal damai di sisi lain hutan. Hutan tiba-tiba kekeringan, sungai utama mulai mengering, dan semua hewan kehausan. Satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah menebang sebagian dari ladang bambu milik Pando untuk membuat jalur air. "Bambu itu makananku," pikir Pando. Tapi ia lalu berkata, "Kalau itu demi semua, aku rela." Dengan bantuan Miko dan teman-teman lain, mereka membangun jalur air dari gunung, dan sungai pun mengalir kembali. Semua hewan berkumpul di padang rumput. Burung hantu Tula muncul dan mengangkat tongkat bambu. "Pando, kamu telah lulus 3 ujian, hati yang mendengar, keberanian sejati, dan pengorbanan untuk banyak makhluk. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin hutan bambu.
Seluruh hewan bersorak riang. Pando tersenyum bangga, lalu berkata, "Aku bukan pemimpin karena paling kuat, tapi karena punya teman-teman yang selalu mendukung." Pando menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia membentuk tim keamanan hutan, membuka sekolah untuk anak-anak hewan, dan membuat festival hutan setiap bulan. Ia tidak lagi pemalas, melainkan panda yang penuh semangat, bijaksana, dan jadi panutan. Dan hutan bambu jadi tempat yang lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah melalui banyak tantangan, Pando si panda pemalas telah berubah menjadi pemimpin bijak yang disegani di hutan bambu. Ia berhasil mengalahkan rasa malas, membuktikan keberanian, dan menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kerja sama jauh lebih kuat dari segalanya. Kini, hutan menjadi tempat yang damai dan bahagia. Semua hewan hidup rukun, dan setiap pagi terdengar tawa riang anak-anak hewan yang bermain di bawah bimbingan Pando. Pando pun berkata, "Dulu aku hanya panda yang suka tidur. Tapi sekarang aku tahu, semangat, teman, dan keberanian bisa mengubah segalanya." Dan sejak hari itu, nama Pando si pemimpin hutan dikenang sepanjang masa.